tahun kepemimpinan Bupati Pesisir Barat, Dr. Andes Haji Agus Istiqlal SH.MH dan Erlina SP.MH. Kabupaten Pesisir Barat merupakan sebuah kabupaten termuda di Provinsi Lampung. Kabupaten Pesisir Barat merupakan hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung pada tanggal 25 Oktober 2012, kemudian diresmikan pada tanggal 22 April 2013. Kabupaten Pesisir Barat saat ini dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati definitif pertamanya secara langsung melalui pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Dimenangkan oleh pasangan Dr. Andes Haji Agus Istiqlal SH.MH dan Erlina SP.MH dan dilantik pada 17 Februari 2016 sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pesisir Barat pertama periode 2016-2021. Setelah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati, beliau diwajibkan untuk menyusun RPJPD dan RPJMD. Adapun dasar dari penyusunan RPJPD dan RPJMD adalah Pasal 264 Ayat 3 Undang-Undang 23 Tahun 2014, yaitu Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Kemudian pasal 264 ayat 4 Undang-Undang 23 tahun 2014 yaitu Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Dalam penyusunan RPJMD 2016-2021, Kabupaten Pesisir Barat memiliki visi dan misi, yaitu terwujudnya masyarakat pesisir barat yang madani, mandiri, dan sejahtera. Dari visi dan misi RPJMD 2016-2021 tersebut memiliki 5 pokok poin, yaitu yang pertama, mewujudkan masyarakat pesisir barat yang religius, cerdas, sehat, dan berakhlak mulia. Kedua, meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat pekon dan optimalisasi pemanfaatan kekayaan laut, pertanian, kehutanan, dan perkebunan sebagai basis ekonomi kerakyatan. Ketiga, meningkatkan infrastruktur, sumber daya energi, dan mitigasi bencana, serta penguatan ketahanan pangan masyarakat yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Keempat, mewujudkan Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah tujuan wisata yang berpijak pada kearifan lokal. Kelima, meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik atau good government. Selain dari visi dan misi tersebut, dalam penyusunan RPJMD 2016-2021 ada beberapa isu strategis yang akan menjadi pembahasan tersendiri, antara lain tentang keterbatasan fiskal, kemiskinan, SDM, pertumbuhan ekonomi, telekomunikasi, pariwisata dan potensi daerah, infrastruktur, dan rasio elektrifikasi. Dalam melaksanakan semua kegiatan tersebut tentunya memiliki dasar hukum tersendiri, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021, Pasal 300 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan kepada Bapeda melakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD dan melaporkannya kepada kepala daerah. Selain itu juga semua kegiatan penyusunan RPJMD memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Antara lain maksudnya adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan daerah tentang capaian hasil pembangunan tahun keempat RPJMD tahun 2016-2021. Sedangkan tujuannya adalah yang pertama, sebagai forum silaturahmi antar pemangku kepentingan di Kabupaten Pesisir Barat. Yang kedua, sarana evaluasi.
dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dalam mencapai target dalam RPJMD tahun 2016-2021. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat turut mengundang Forkopimda Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat, pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Barat, pelaku ekonomi, seluruh kepala perangkat daerah Kabupaten Pesisir Barat, 16 Saibatin Marga, dan tokoh masyarakat. Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Pesisir Barat perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat terlihat dari capaian ekonomi makro Kabupaten Pesisir Barat yang dapat dilihat dari grafik pertumbuhan ekonomi, grafik PDRB per kapita, grafik indeks Gini, grafik indeks pembangunan manusia, grafik indeks rata-rata lama sekolah, grafik harapan lama sekolah, grafik angka harapan hidup, grafik angka kemiskinan, dan grafik tingkat pengangguran terbuka. Capaian kinerja RPJMD bidang pendidikan. Dalam penyusunan capaian kinerja RPJMD, salah satu poinnya adalah bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Tentunya hal ini dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai disertai dengan pengelolaan secara optimal. Untuk mewujudkan dan mengatur hal tersebut, pemerintah melalui PP nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu pasal 1 ayat 9, mengemukakan standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses percepatan pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu, capaian bidang pendidikan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berupaya memperluas akses dan pelayanan pendidikan sampai dengan tahun 2018 adalah dengan telah melakukan rehab gedung sekolah sejumlah 36 unit yang terdiri dari sekolah negeri 30 unit dan sekolah swasta 6 unit. Pembangunan ruang kelas baru sebanyak 7 unit di 3 sekolahan. Pembangunan perpustakaan sekolah sebanyak 3 unit di 3 sekolahan. Pembangunan laboratorium sebanyak 5 unit di 5 sekolahan. Rehabilitasi gedung sekolah di 27 sekolahan.
pembangunan jamban sekolah sebanyak 18 unit di 18 sekolahan, dan pembangunan pagar sekolah dengan total panjang 1.377 meter persegi tersebar di 24 sekolahan.